Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Alatas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jangan kitab Muqaddimat fil Ilm saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan Al-Haqbah Az-Zamaniyah di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasab Bahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya, kalau bisa, ya kata Mas Hanif Alatas kalau bisa ma'amkana,
Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Makna yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya, sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab, harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada, itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafab, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat. Maka maraji ini diabaikan, apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab As-Sajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafab, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Nah, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Suhro dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya.